Oke, halo guys. Jadi ada yang nanya saya di Instagram pribadi saya @gdebp, Pak Gede gimana caranya supaya bisa minjem uang aman dan cepat dan nyaman? Oke, ini soal ngutang berarti ya. Gimana caranya meminjam uang yang aman, yang cepat dan hati nyaman? Coba saya lihat. Oke, pinjam uang yang aman dan cepat. Nah, ini menarik banget. Kenapa? Karena orang kaya, orang kaya itu jadi kaya karena utang. Dan saya belum pernah ketemu satupun ya, mungkin di luar sana ada satu dua gelintir, tapi sejauh saya tahu belum ada satupun orang yang jadi bener-bener kaya yang nggak punya utang. Orang kaya pasti punya utang. Kenapa? Karena utang yang bikin mereka kaya. Rumusnya simple. Kalau minjem 10 miliar, cicilannya 10 juta, misalnya nih contoh aja ya, cicilannya 10 juta, dia akan berpikir gimana caranya supaya dari pinjaman 10 miliar itu bisa menghasilkan income, profit minim-minim 11 juta. Jadi dia bisa dapat 1 juta uang bersih, profit bersih dengan modal nol. Karena semuanya dibayarin pakai utang, pakai uang orang lain. Jadi kalau kita hitung secara return on investment dari dibandingkan dengan uang yang dia keluarkan, itu adalah 1 juta rupiah profitnya dibagi nol. Tak terdefinisi. Seperti itu. Jadi kalau orang mikir, wah saya mau untung 10%, untung 20%. Nah kalau orang kaya cara kerjanya beda. Sebisa mungkin dia pakai utang. Kenapa? Supaya dia bisa create uang, menciptakan uang dari angin. Out of nothing, creating money. Nah, itu makanya keren banget. Cuman, disclaimer ya, saya suka banget ngomongin utang nih, karena utang itu adalah sebetulnya bisa dibilang menurut saya pribadi ya, kalau punya pendapat lain, kalau misalnya Anda punya pendapat lain, silahkan tulis di komen, kita ngobrol nanti. Tapi menurut saya pribadi, yang namanya utang itu adalah ya jalan pintas, jalan cepat, jalan mudah untuk kita bisa meningkatkan kondisi finansial kita, untuk kita bisa bebas finansial. Tapi disclaimer, nah ini yang paling penting. Utang itu adalah satu tindakan yang sangat amat berisiko, di mana ini seperti pedang bermata dua, lebih tajam ke arah kitanya dan ada racun-racunnya juga. Artinya harus hati-hati sekali kalau berhutang. Gimana cara hati-hatinya? Tingkatkan kecerdasan finansial kita. Hutang hanya bisa dikelola oleh orang yang punya kecerdasan finansial yang sangat amat tinggi. Karena kalau enggak, yang ada kita kejerat utang malah jadi miskin bablas-bablas, malah jadi bangkrut abis-abisan. Dan banyak orang yang kayak gitu. Yang over leverage, kebanyakan utang nggak bisa dikelola dengan baik, yang ada malah bablas, abis uang kekayaan semuanya. Tuh ada banyak, saya udah pernah lihat. Tapi ada juga orang-orang yang akhirnya jadi sukses luar biasa besar, ya karena utang. Dan sekali lagi, saya nggak pernah ketemu satupun orang kaya sukses yang bener-bener kaya yang nggak punya utang. Pasti punya utang, tapi dikelola dengan baik utangnya. Nah, dalam video kali ini yang saya akan jelaskan adalah gimana caranya supaya kita bisa pinjam uang alias berutang dengan aman dengan cepat. Saya tadi berkali-kali mengatakan kata bahwa kita harus punya kecerdasan finansial yang tinggi. Nah, maksudnya kecerdasan finansial yang tinggi itu apa sih dalam konteks supaya kita bisa mengolah hutang? Yang pertama adalah kita harus punya kemampuan dan pengetahuan tentang investasi, tentang bisnis, bagaimana cara mengelola resiko. Karena yang namanya bisnis, yang namanya investasi, itu adalah tentang mengelola resiko, mitigasi resiko. Resiko pasti ada, tapi kita bisa kelola dengan baik. Itulah investor, itulah pebisnis yang sebenarnya. Pebisnis itu adalah orang-orang yang berani ngambil resiko karena mereka udah tahu bagaimana cara mitigasi resikonya. Bukan orang-orang yang ngambil resiko karena mereka nekat kayak koboi, bukan. Bukan karena mereka hajar, ada jurang dihajar juga, bukan. Mereka bisa memanage resiko. Gimana cara manage resikonya? Ada beberapa hal, misalnya gini contohnya. Saya mau bisnis misalnya, bisnis mainan. Nah, saya mau bisnis mainan nih. Misalnya contohnya saya punya market, ada orang-orang di luar sana yang ingin memesan mainan ini sebanyak 10.000 unit. Misalnya contohnya ya. Lalu kemudian saya perlu uang untuk bikin 10.000 unit ini, misalnya satu unit ini harganya 100 perak, 100 rupiah. Berarti untuk bisa memproduksi 10.000 unit saya perlu modal 1 juta rupiah. 100 rupiah per unit dikalikan 10.000 unit yang dibutuhkan. Lalu kemudian para pembeli di sana, mereka udah siap bayar saya 1.000 rupiah per unit. Purchase order udah ada, semuanya udah ada, udah sign kontrak bahwa mereka benar-benar membutuhkan barang ini. Mereka udah siap bayar saya 10 juta rupiah dari 1.000 rupiah dikalikan 10.000 unit. Mereka
Tapi mereka hanya akan bayar ketika misalnya barang ini udah sampai ke mereka. Ada dua hal yang bisa saya lakukan. Yang pertama adalah saya minta DP. Kalau saya minta DP, misalnya saya minta DP 10%, artinya saya minta DP 10% dari 10 juta, saya dibayar 1 juta di depan, saya kerjain barangnya, saya bayar 1 juta ke pabrik pembuat mainan ini, lalu kemudian mainan saya kirim, saya terima 9 juta sisanya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah saya pinjam uang. Saya pinjam uang dengan apa namanya, dengan underlying-nya apa nih? Kenapa orang yang minjemin saya harus percaya? Karena saya udah punya purchase order. Dokumen permintaan barangnya saya udah punya. Itu yang saya jadikan jaminan atau sebagai underlying modal kepercayaannya seperti itu. Saya dikasih pinjam uang 1 juta rupiah, lalu kemudian saya bayar produksi mainan ini, lalu kemudian saya kirim ke pembelinya, saya dibayar 10 juta, saya bayar utang saya 1 juta rupiah plus bunga atau plus share profitnya kalau syariah atau apapun bentuknya. Seperti itu. Jadi gimana caranya supaya kita ngutangnya aman? Cari dulu ordernya. Kebanyakan orang ngutang. Nah ini, kalau orang kaya berhutang, itu adalah untuk memperkaya dirinya, untuk berinvestasi atau untuk membangun bisnisnya. Nah ini cara berhutang yang aman ala orang kaya dengan kecerdasan finansial yang tinggi. Orang menengah, mereka berhutang lalu dicicil dengan gajinya untuk belanja barang yang konsumtif. Nggak ada order, nggak ada bisnis, nggak ada apa-apa, tapi saya, misalnya orang menengah ya, saya berhutang 1 juta, saya beli handphone, saya beli motor, saya beli TV, saya beli baju, saya pakai buat liburan, jalan-jalan, tuh orang menengah. Orang miskin berhutang untuk nutupin utang sebelumnya. Gali lubang, tutup lubang. Nah, tapi lubangnya makin lama makin dalam seperti itu. Nah, jadi kalau gimana caranya supaya utang kita aman dan nyaman dan bisa kita bayar dengan cepat, utang itu harus punya underlying asetnya apa. Harus punya underlying, maksudnya utang itu harus ada basisnya untuk membiayai sebuah project yang tingkat keberhasilannya atau tingkat dibayarnya tinggi. Jangan sampai Anda utang untuk sebuah bisnis yang resikonya tinggi, Anda belum pernah lakukan, lalu kemudian visinya gagal, selesai, sudah. Contohnya, ada nih yang kayak gini. Misalnya mau buka restoran, bisnis pertama mau buka restoran, belum pernah bisnis sebelumnya, akhirnya minjem duit untuk sewa tempat restorannya, untuk beli interiornya, untuk beli bahan segala macamnya, untuk biaya marketing, gaji pegawai, minjem uang. Tapi nggak pernah bisnis restoran sebelumnya, resikonya tinggi banget. Secara statistik 90 dari 100 bisnis itu gagal, itu fail. Ketika bisnisnya nggak jalan, maka utangnya harus dibayar. Kalau nggak punya penghasilan dari bisnisnya, ya udah jaminannya diserahkan. Jaminannya bisa mobil, bisa rumah. Makanya banyak orang akhirnya utang, kehilangan rumahnya. Bukan salah utangnya, tapi salah penghutangnya karena tidak cerdas dulu secara finansial untuk menggunakan utang untuk jadi lebih sukses lagi. Oke, itu yang mau saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda rasa video ini bermanfaat, please share ke teman-teman Anda yang mungkin sekarang lagi kelilit utang dan ingin berhutang tapi nggak tahu untuk apa hutangnya dan ingin meningkatkan income-nya, bisnisnya, finansialnya, tapi menggunakan uang orang lain tanpa modal. Nah, liatin video ini. Oke, jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi.